Bismillah. Assalamualaikum. Abu Bakar Al-Shiddiq adalah seorang bangsawan Quraisy yang terhormat dan dikenal karena kejujurannya sejak masa jahiliyah. Abu Bakar memiliki hubungan yang dekat dengan Nabi Muhammad, bahkan sebelum kenabian. Ketika Nabi menerima wahyu, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang masuk Islam tanpa keraguan sedikit pun. Ia menjadi pendukung utama dakwah Nabi, membantu menyebarkan Islam, dan membela kaum muslim dari penindasan kafir Quraisy. Komitmennya terhadap Islam terlihat melalui kontribusi harta dan keberanian yang tak tergoyahkan. Hal inilah yang menjadikannya sebagai salah satu sahabat yang paling setia sepanjang hidup Nabi. Dalam video ini, kita akan menceritakan kisah kehidupan Abu Bakar Al-Shiddiq, mulai dari sebelum memeluk Islam hingga menjadi seorang muslim yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu, mari simak kisahnya sampai akhir, karena di akhir video banyak hikmah yang bisa kita ambil. Oke, yuk kita mulai kisahnya. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ayah beliau bernama Uthman bin Amir, yang sering dipanggil dengan panggilan Abu Quhafah, dan ibunya bernama Salma binti Syahr bin Amir. Jadi, meskipun kita lebih kenal beliau dengan nama Abu Bakar, ternyata nama aslinya adalah Abdullah. Lalu kenapa sih beliau dipanggil Abu Bakar? Jadi gini ya, kata Bakar itu artinya awal-awal waktu atau yang pertama. Nah, jadi Abu Bakar itu orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Makanya beliau dipanggil Abu Bakar. Keren kan? Dari segi fisik, Abu Bakar digambarkan sebagai sosok yang bertubuh kurus, kulitnya putih, dan tinggi badannya sedang. Sayyidah Aisyah, istri Nabi, bahkan bilang kalau urat-urat di tangan Abu Bakar kelihatan jelas karena tubuhnya yang kurus banget. Tapi yang perlu kita ingat, dalam Islam fisik bukanlah hal yang jadi patokan untuk menilai seseorang. Contohnya dalam kisah Abdullah bin Mas'ud, begini ceritanya. Waktu Abdullah bin Mas'ud naik pohon kurma, angin yang bertiup kencang bikin bajunya terangkat, dan betisnya kelihatan. Beberapa sahabat pun sempat tertawa, tapi bukan untuk mengolok, cuma karena kaget melihat tubuhnya yang kurus banget. Ketika Nabi melihat kejadian itu, beliau langsung menegur para sahabat dengan berkata, "Apakah kalian tertawa dengan betis Abdullah bin Mas'ud? Demi zat yang ubun-ubunku ada dalam genggamannya, betisnya itu lebih berat di timbangan hari kiamat daripada gunung Uhud." Dari sini kita belajar, fisik itu nggak terlalu penting dalam Islam. Yang lebih penting itu hati dan amalan kita. Seberapa baik kita di hadapan Allah, bukan seberapa besar atau kecil tubuh kita. Oke, yuk kita lanjut. Abu Bakar berasal dari suku yang super terkenal, namanya suku Taim. Suku Taim dikenal sebagai suku yang banyak memimpin peperangan. Orang-orang pintar dan orang-orang kaya juga banyak di suku ini. Dulu, pas masa jahiliyah, suku Taim ini punya tugas penting, yaitu ngurusin masalah denda atau upeti. Jadi kalau ada orang yang melanggar aturan di Mekah, misalnya ngebunuh orang atau hal-hal buruk lainnya, mereka yang melanggar harus bayar denda ke suku Taim ini. Nah, suku Taim lah yang bakal ngurusin semua masalah itu, termasuk memberi sumbangan kepada keluarga korban yang kena musibah. Abu Bakar sendiri adalah kepala atau pemimpin dari suku Taim ini. Jadi jelas ya, kalau Abu Bakar ini bukan orang sembarangan. Beliau ini memiliki posisi yang penting banget di Mekah waktu itu. Sebelum masuk Islam, alias masih di masa jahiliyah, Abu Bakar dikenal sebagai ahli nasab. Abu Bakar tahu banget detailnya, keturunan mana, asalnya dari bani apa, sampai sejarah keluarga mereka pun beliau tahu. Saking ahlinya, orang-orang bahkan menyebut beliau sebagai ulama ahli nasab. Sehingga Nabi memuji Abu Bakar adalah sebagai ahli nasab suku Quraisy. Masya Allah.